Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan tema teks eksplanasi. Saya ulang, teks eksplanasi. Marilah anak-anak, pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di hari ini kita diberi kemudahan dalam pembelajaran teks eksplanasi ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian melalui pembelajaran ini diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi, kemudian dapat menyebutkan bagian-bagian struktur teks eksplanasi dan dapat menganalisis bagian-bagian atau struktur teks eksplanasi. Setelah anak-anak, kita mulai terlebih dahulu tentang pengertian teks eksplanasi. Saya ulangi, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau fenomena sosial. Saya ulangi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau fenomena sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah menyajikan fakta, menjelaskan sebab akibat, mengandung informasi ilmiah. Saya ulangi, ciri-ciri teks eksplanasi adalah menyajikan fakta, menjelaskan sebab akibat, dan mengandung informasi ilmiah. Adapun struktur dari teks eksplanasi itu terdiri dari 3 struktur atau 3 bagian, yaitu 1. Pernyataan umum. Ini merupakan penjelasan sebuah topik dan juga proses yang terbentuk dari adanya peristiwa tertentu. Kemudian yang kedua, bagian dari deretan penjelas. Ini tahapan peristiwa sebab akibat yang disusun dengan cara bertahap mulai dari awal sampai dengan akhir. Bagian yang ketiga merupakan interpretasi atau penutup atau juga merupakan simpulan dari teks eksplanasi itu sendiri. Jadi struktur teks eksplanasi ada 3 bagian. 1. Pernyataan umum, 2. Deretan penjelas, 3. Interpretasi atau penutup atau simpulan. Anak-anak, berikut contoh teks eksplanasi. Judulnya gempa bumi. Berarti ini termasuk fenomena alam. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi sehingga bumi terasa bergoyang. Gempa bumi bisa terjadi di seluruh wilayah dunia. Gempa bumi sering terjadi di beberapa daerah gunung berapi aktif dan daerah-daerah sekitar lautan luas. Penyebab terjadinya gempa bumi adalah adanya gerakan atau pergeseran lapisan di dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat kuat. Maka pada akhirnya itulah yang menyebabkan gempa bumi terjadi. Tidak sebatas itu, gempa bumi yang terjadi juga dalam waktu yang sangat cepat dan efeknya sangat kuat terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Getaran dalam gempa bumi yang amat kuat tersebut kemudian menyebar ke berbagai penjuru dan itu menyebabkan banyak bangunan yang menjadi rata dengan tanah. Kejadian semacam ini tidak jarang memakan korban jiwa tersendiri. Gempa bumi bisa terjadi dengan tidak mengenal musim, kapan saja mungkin terjadi. Meski demikian, gempa kerap terjadi di kawasan tertentu saja, misalnya pada perbatasan Plat Pasifik.
karena sebagian besar dari area tersebut dikelilingi oleh gunung berapi. Oleh karena itu, tempat tersebut dikenal dengan istilah lingkaran api. Oleh karena itu, penduduk yang berada di daerah-daerah rawan dengan bencana gempa harus mewaspadai adanya gempa bumi ini dengan cara siap siaga menghadapi gempa bumi. Baiklah anak-anak, kita analisis satu persatu dari bagian atau struktur teks eksplanasi ini. Struktur yang pertama atau bagian yang pertama ini adalah merupakan pernyataan umum. Pada pernyataan umum ini adalah merupakan penjelasan tentang topik dari peristiwa gempa bumi ini secara umum, ada pada paragraf 1. Berikutnya bagian yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini merupakan penjelasan tentang sebab akibat dari peristiwa atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini contoh kita adalah fenomena alam berupa gempa bumi. Di sini dijelaskan tentang penyebab setahap demi setahap sampai pada akhir. Ini terjadi atau terdiri dari 2 paragraf. Mulai dari paragraf yang kedua sampai dengan paragraf yang ketiga. Yang terakhir adalah bagian yang ketiga berupa interpretasi atau simpulan atau juga penutup. Ini terdapat pada paragraf yang keempat. Pada bagian ini bisa berupa pendapat dari penulis, bisa juga merupakan simpulan atau bisa juga berupa penutup. Nah anak-anak, dari yang kita pelajari ini bisa kita buat simpulan sebagai berikut. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau disebut kejadian alam atau fenomena sosial. Kemudian struktur teks eksplanasi yaitu ada 3 bagian. Yang pertama bagian pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi atau simpulan atau disebut juga penutup. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.